Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Tema malam hari ini anatomi Al-Quran. Tak berlebihan kalau tema ini berkaitan erat dengan hadis Nabi yang populer sering disampaikan, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatu rasulih. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kalian tak akan sesat selamanya selama kalian berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Kita fokus pada Al-Quran. Fungsi sentral Al-Quran mukjizat dan hidayah. Ketika dikatakan, bahkan diyakini Al-Quran adalah ibarat uang. Sisi pertama mukjizat, sisi kedua hidayah, tak bisa dipisahkan. Maka mulai dari Bismillah sampai An-Nas, dia adalah mukjizat, dan pada saat yang sama dia adalah hidayah. Maka Nabi berani menjamin pegang teguh, bukan dalam artian harfiah pegang teguh, selamat dunia akhirat. Kita fokus sisi yang kedua sebagai hidayah. Hidayah artinya petunjuk, bentuknya bahasa. Bahasa ada dua, ada yang dalam bentuk huruf yakni Al-Quran, ada yang bukan huruf. Baik bahasa yang bentuk huruf maupun yang bukan huruf sama-sama punya makna. Makna itu hidayah. Ada bendera kuning, bahasa, ada maknanya. Lalu ditangkap, membentuk sikap. Sikap itu dia hidayah. Ada janur, bahasa, ada makna di baliknya, dipaham, membentuk sikap. Itu dia namanya hidayah. Coba lihat rambu-rambu lalu lintas, itu kan bahasa semua. Kembali kepada akar, boleh jadi yang dimaksud oleh Nabi siapa berpegang teguh memahami makna Al-Quran sebagai petunjuk, dan petunjuknya bentuknya hidayah. Al-Quran dari sudut pandang bahasa sama dan sebangun dengan buku pada umumnya. Sama dari sudut pandang bahasa. Apa samanya? Dia terdiri dari kata. Lalu disusun menjadi kalimat. Kalimat mempunyai makna. Kalimat disusun lagi dari paragraf, persis dengan buku-buku pada umumnya yang kita kenal. Oleh karena itu, menangkap makna Al-Quran yang merupakan jembatan untuk membentuk sikap, lalu disebut sebagai hidayah, paling pertama dan utama memahami kata. Bismillahirrahmanirrahim.
Pertanyaan pertama namanya studi kata, ada berapa kata gitu. Pertama bi, kedua ismi, tiga Allah, keempat Ar-Rahman, kelima Ar-Rahim. Oh, 5 kata. Kesempatan yang singkat ini bi-nya saja. Sudut pandang morfologis atau gramatika, bi itu disebut huruf. Sampai pada mengidentifikasi bahwa bi adalah huruf lewat ilmu namanya morfologi atau ilmunya saraf, tidak memberikan informasi tentang hidayah. Apalagi coba kalau diterjemahkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Apa hidayahnya? Kemudian membentuk sikap kita yang diyakini sebagai petunjuk di balik makna dengan nama Allah. Oleh karena itu dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang itu tak disebut makna, tapi disebut terjemahan, alih bahasa. Karena Al-Quran sebagai hidayah bentuknya bahasa, maka tak ada jalan lain kecuali harus dipahami lewat bahasa. Memahami Al-Quran lewat bahasa harus pakai ilmu, maka ilmunya disebut ilmu bahasa. Yang paling standar ilmu bahasa itu mengidentifikasi mana bentuk kalimat apa, namanya morfologi, yaitu saraf. Saraf tak mengantarkan si pembaca dan yang paham tentang saraf kepada hidayah, tidak. Ilmu bahasa yang keduanya gramatika, bahasa pesantrennya nahu, yaitu susunan beberapa kata mengandung. Itu juga tidak mengantarkan kita untuk paham apa hidayah di balik ayat ini. Maka ilmu yang ketiga di atasnya yang mengantarkan namanya ilmu balaghah. Nah, ini anggap aja pesantren kilat, pesantren lansia, ya, pesantren kilat. Pokoknya dengerin aja, masuk kanan keluar kiri boleh, masuk kanan diam di tengah boleh, masuk kanan terus keluar kanan lagi juga boleh, ya. Oke, yang tinggi lagi namanya balaghah. Balaghah induknya namanya ilmu ma'ani. Ma'ani udah bahasa Indonesia. Bentuk plural dari kata makna. Makna itu sendiri artinya maksud. Kalau Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim, apa maknanya? Apa maksudnya? Persis seperti kita menangkap makna bahasa dalam bentuk bukan huruf, yaitu bendera kuning. Itu makna yang membuat kita mempunyai sikap, bukan terjemahannya. Janur, apalagi lampu merah, lampu hijau, belum lagi letter S, belum lagi lapar, itu ada rambu, garpu sama sendok. Paham ya? Tuh, belum sampai restoran saja ini udah terhibur. Wah iya, kita akan makan, padahal masih jauh 100 kilo lagi. Kayak begitu Al-Quran. Sehingga menjadi kembali kepada hadis Nabi. Oh, boleh jadi Nabi menjamin tidak sesatnya bukan cuma di dunia, tapi sampai ke akhirat. Bi dalam terjemahan diartikan dengan, tak memberi makna, maksud, petunjuk. Balaghah datang, ilmu ma'ani datang. Oh, bi ini mengandung makna tersimpan di dalamnya, nempel. Saya beli contoh. Katabtu darsa bil qalam. Saya menulis pelajaran bi-nya tuh dengan pulpen. Pulpen nempel nggak di tangan kalau lagi kita nulis. Itu namanya bismillah. Ketika kita melakukan sesuatu pekerjaan baik, membaca bismillah, Allah nempel di pekerjaan kita.
bisa minum kalau tak ada air? Bisa. Air yang bikin siapa? Itu nempel. Air ada, tapi nggak punya keinginan minum, bisa minum? Nggak bisa. Apalagi lagi puasa tadi pada pengen minum, nggak bisa minum. Keinginannya dihadang oleh syariat Allah. Keinginan siapa yang ngasih? Air ada, keinginan ada, tapi tak punya kemampuan, kudrat bisa minum, nggak bisa minum. Kudrat siapa yang ngasih? Allah. Air ada, keinginan ada, kudrat ada, tapi kata dokter jangan minum, bahaya. Faktor kesehatan, bisa minum. Kesehatan siapa yang ngasih? Itu yang membawa pikiran kita kepada makna di balik bi, yaitu nempel. Seperti nempelnya pulpen di tangan kita saat kita menulis. Maka Allah nempelnya di mana? Di proses pekerjaan. Maka dalam kehidupan kita mana ada aktivitas di mana Allah tak menyertai kita di situ. Kita diberi kaki berjalan, diberi tangan mengambil, diberi telinga mendengar, diberi mata melihat. Nah itu baru bi saja. Ini udah pada mau batal ya, kelamaan. Satu lagi contoh huruf. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang salat. Alladzina hum an, tuan yang saya mau jelaskan. Mereka yang celaka yang bagaimana itu? Salat celaka, yaitu yang lalai. An dari, dari, bukan fi. Kayak begitu akurasi penempatan kata dalam Al-Quran. Andai kata saja Allah berfirman alladzina hum fi, maka maknanya menjadi beda. Boleh saya gambarkan. Kalau saja Allah firmannya berbunyi alladzina hum fi salatihim, mereka yang lalai dalam solatnya. Allahu Akbar, ini dalam solat nih, pikirannya kemana-mana. Tuh kalau pakai fi. Al-Quran tidak pakai itu, pakainya an. Apa maknanya? Lalainya sebelum sholat, azan sudah berkumandang, tanggung lagi sekak, itu dia an. Nah kalau itu ikhtiar, itu usaha dia, oh itu dia yang celaka. Tapi kalau yang sudah di dalam sholat, itu bukan ikhtiar dia. Ntar kalau saya lagi sholat, saya mau inget main, ada nggak begitu? Nggak ada. Akhirnya setelah kita pahami itu, oh iya, kita dapat petunjuk. Kalau azan berkumandang udah selesai aktivitas. Sebab masuk kategori wailul lil musallin alladzina hum an, itu dia an salatihim sahun. Mudah-mudahan dipertemukan lagi dengan Ramadan yang akan datang. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.